Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dengan belakang 1981. Di sini saya akan membahas tentang pendekatan dekonstruksi dan sastra lisan budaya. Baik, pertama, apa sih pendekatan dekonstruksi itu? Pendekatan dekonstruksi adalah metode inspiratif dan kritikal yang bertujuan menguncang, membongkar, dan mempertanyakan asumsi-asumsi dasar dalam pemikiran, terutama dalam teks. Dikembangkan oleh filsuf Jacques Derrida, dekonstruksi menolak keberadaan absolut dan universal dalam teks, serta menyoroti adanya ketidakkonsisten, paradoks, dan makna tersembunyi di dalamnya. Pendekatan ini mencoba mengurai hierarki dan mengungkap pluralitas makna yang selalu terbuka untuk interpretasi baru. Dekonstruksi juga menantang struktur hierarkis dan oposisi binar seperti benar atau salah, pusat pinggiran, atau laki-laki perempuan. Melalui dekonstruksi, hal-hal kecil yang dianggap tidak penting dalam teks justru dapat membuka makna baru. Pendekatan ini bukan metode baku, tetapi proses pembacaan yang terus berulang dan tidak pernah selesai. Yang kedua, konsep utama dekonstruksi menurut Derrida. Konsep utama dekonstruksi menurut Derrida sebagai berikut. 1. Dekonstruksi menolak gagasan bahwa makna suatu teks atau konsep bersifat tetap dan pasti. Jadi, makna selalu berfluktuasi dan tidak pernah benar-benar pasti karena bergantung pada konteks dan ekspektasi yang berbeda-beda. Yang kedua, diverse, yang menunjukkan bahwa makna selalu tertunda dan tergantung pada perbedaan dengan makna selainnya. Makna ini tidak pernah langsung hadir, tapi selalu dalam proses pergeseran dan penundaan. Yang ketiga, dekonstruksi menyoroti adanya oposisi binar dalam bahasa dan teks, seperti baik atau buruk, pusat atau periferi, dan selama ini dianggap memiliki hierarki tertentu. Dan juga membongkar hierarki ini dengan menunjukkan bahwa oposisi tersebut tidak stabil dan saling tergantung pada secara kompleks. Yang keempat, dekonstruksi bukan hanya metode, tapi proses untuk membongkar struktur kaku dan membuka kemungkinan makna baru. Konstruksi juga berfungsi untuk mengungkap hierarki tersebut dalam teks dan menantang asumsi tentang keberadaan mutlak dan bahasa dan filsafat. Berikutnya adalah sastra lintas budaya. Sastra lintas budaya adalah karya sastra yang ditulis dari sudut pandang budaya yang berbeda dan membandingkan ekspresi tulisan dari berbagai budaya sastra pandangan dunia. Sastra ini berfungsi sebagai sarana interaksi dan pemahaman antar budaya, kemungkinan pembaca untuk mengenali, memahami, dan merasakan pengalaman budaya lain dari di luar kebudayaan asal mereka. Jadi kesimpulannya adalah dekonstruksi dan sastra lintas budaya adalah dua pendekatan penting dalam membongkar narasi dominan yang menyesuai sejarah, bahasa, dan sastra. Dekonstruksi menurut Derrida menegaskan bahwa makna tidak pernah tetap, selalu berubah, serta surat kontradiksi sehingga hierarki binar dan pusat makna perlu digugat dan digeser. Pendekatan ini membuka ruang interpretasi baru dan mendorong pembaca teks yang lebih kritis dan mendalam. Sementara itu, sastra lintas budaya menawarkan perspektif yang lebih dialogis, reflektif, dan inklusif dengan mengangkat pengalaman lokal, bahasa minoritas, serta narasi kelompok yang dipinggirkan.
Pendekatan ini membantu merekonstruksi narasi global yang lebih adil dan beragam, sekaligus menantang dominasi Eurosentris dan hegemoni bahasa dalam sejarah dan sastra dunia. Secara keseluruhan, kedudukan pendekatan ini saling melengkapi dalam upaya mendekonisasi pengetahuan, memperluas cara pandang, dan mengembalikan ruang bagi keragaman makna serta suara-suara yang selama ini terabaikan. Baik, penjelasan dari hari ini. Jika ada salah kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.